Baik, selamat pagi. Kita kembali di acara ngopi bareng di dalam kegiatan acara pada pagi hari ini, uji periodik yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere. Yang mana pelaksanaan uji periodik dari hari pertama sudah dilaksanakan, kita sekarang melaksanakan berupa aplikasi. Yang mana aplikasi ini akan kita datangkan narasumber kebetulan selaku PKPP ahli media yang ada di Basarnas yang akan melihat apa yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian Pertolongan Maumere, dan narasumber yang kedua dari observer. Nah, saya lihat ini ada observer, ada PKPP Alimadia, dan juga yang selalu memberikan materi di Kantor Pencarian Pertolongan Maumere. Yang mana saya selaku host sebagai kepala kantor pada pagi hari ini akan coba untuk berbincang maksud dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan uji periodik ini. Kita lihat uji periodik sudah dilaksanakan 2 kali. Yang pertama semester pertama, yang kedua adalah sekarang ini adalah semester kedua, yang mana untuk mengetahui dan bisa mengevaluasi sejauh mana ilmu yang didapatkan oleh para rescuer. Pada kesempatan pertama ini saya akan berbicara dengan dari Kantor Pencarian Pertolongan Maumere dari Kasih Sumber Daya. Nah, bagaimana dari Kasih Sumber Daya bisa menyampaikan dari Bapak Yohanes bisa menyampaikan nih dari hari ke hari apa yang dilaksanakan oleh rescuer, baik dari kegiatan samapta, kesehari-hariannya, sehingga muncullah uji periodik yang harus dilaksanakan. Dan nanti dari narasumber lainnya juga kan saya tanyakan terkait dengan apa sih tujuannya dari pelaksanaan ini. Saya kembalikan ke Pak Yohanes dulu terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Jadi dapat kami sampaikan untuk kegiatan-kegiatan di segi sumber daya, khususnya pembinaan tenaga perangkat pencarian dan pertolongan, itu sudah terjadwal eh, pembinaannya, yaitu setiap minggu. Itu di hari Senin. Di hari Seninnya itu pembelajaran teori maupun praktek, materi-materi ilmu-ilmu tentang SAR. Nah, baik itu ada HART, ada jungle rescue, ada SAR plan, ada CSR, ada CSR, ada medical field transporter atau pengetahuan tentang medis kasar. Nah, itu dilaksanakan setiap minggunya di hari Senin dan hari Rabu. Nah, untuk pembinaan fisiknya kita sesuai dengan program dari Basarnas, tentunya di Direktorat Bina Tenaga yang disampaikan atau di program kerja kantor pencarian dan pertolongan di daerah, pembinaan fisiknya itu kita laksanakan di hari Selasa dan Kamis. Bentuk pembinaannya seperti apa saja? Jadi Selasa dan Kamis itu kami anggota khususnya anggota Basarnas, anggota Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, khususnya jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan, setelah itu P3K, setelah itu operator komunikasi, medis, itu wajib untuk kita laksanakan pembinaan fisik di setiap hari Selasa dan Kamis. Dengan rinciannya itu bentuk pembinaan fisiknya itu harus larinya itu 2,4 km. Setelah itu ada push up itu paling minimalnya itu 30. Paling minimalnya 30. Setelah itu ada pull up, itu paling minimnya itu 8, maksimalnya itu belasan. Setelah itu ada sit up juga, sit up itu minimalnya 30. Setelah itu ada lari shuttle run, dan ada banyak. Nah, itu kegiatannya itu lebih difokuskan untuk ketahanan fisik anggota rescuer atau anggota perangkat pencarian dan pertolongan yang ujungnya itu akan juga akan dipakai mereka untuk pelaksanaan operasi SAR. Itu posisi mereka selalu fit atau selalu dalam kondisi siap untuk pelaksanaan operasi SAR. Terus ada juga pembinaan fisiknya itu di air, Pak. Di air, yaitu renang dalam hal ini kita biasanya renang gaya dada 100 meter, gaya bebas 100 meter, dan water travel atau bertahan di air itu paling kurang itu 15 atau 20 menit. Itu wajib untuk anggota rescuer atau peranata pencarian dan pertolongan.
Terus bertujuan kita sudah melihat nih dari pelaksanaan Selasa sama Kamis dilaksanakan kesemaptaan. Kesemaptaan A, kesemaptaan B. B itu renang, A itu adalah berupa lari, push up, sit up, pull up. Kan itu yang dilaksanakan setiap harinya. Terus outputnya yang diharapkan ke depannya dari sumber daya dulu nih, sebelum saya melihat dari hasil semester 1 sudah dilaksanakan, semester 2. Nah, uji periodik yang sekarang dilihat oleh para ada observer ya, ada observer, ada dari PKPP. Nah, terus bagaimana nih dari observer sendiri dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di semester kedua ini? Apakah akan mempengaruhi nggak buat kinerjanya para rescuer nih? Bahwa apakah sudah berhasil dari sumber daya melaksanakan pola pembinaan yang dilaksanakan di daerah, ataukah perlu ditingkatkan lagi dari hasil yang dilihat nantinya oleh observer sendiri? Silakan dari observer. Terima kasih, Pak. Oh ya, ngopi dulu, Kita ngopi dulu sebelum Ini saya- biar tahu nih ras kopi dari Momere. Waduh, Mantap kopinya, Pak. memang beda. Wah, gimana? Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya ini pertama kali, Pak, ke Ya. sini ke Maumere ditugaskan oleh Pak Direktur Bina Tenaga sebagai supervisi atau observer untuk melihat atau mengawasi pengawasan kegiatan uji periodik di semester 2 Ya, tahun 2025. Nah, untuk melihat atau mengukur kemampuan menilai apakah rescuer ini sudah dipastikan mampu. mampu, berkompeten, Ya. tentunya kita lakukan uji periodik. Nah, uji periodik dilakukan ini kita juga melihat selama 6 bulan apa yang dilaksanakan oleh UPT Ya. dalam membina. Tentunya kita akan sinkron antara pembinaan dengan uji. Ya. Jadi kita tidak menguji tetapi di luar apa yang dibina. Dari Bina Tenaga sendiri itu sudah Oke, saya potong nih. Diuji dengan yang dibina. Maksudnya dengan diuji dengan dibina, misalkan nih, oh dia tidak melaksanakan namanya renang di Semapta B nih, renang. Dia tidak melaksanakan renang. Apakah itu diuji juga? Kan ini kan pertanyaan adalah diuji dan dibina. Sedangkan dibina di kantor pertolongan sendiri, kan kita tidak tahu nih apa yang dibina. Tiba-tiba diuji nih, yang tidak memiliki ketentuan. Apakah ada masing-masing dari jabatan tersebut ada pola, oh ini yang harus diuji, ini yang harus yang dibina. Bagaimana dari ini? begini, Pak. Ya, Kita memiliki pedoman atau regulasi yaitu peraturan badan nomor 4 ya, tentang pembinaan tenaga tahun 2021 yang di dalamnya kita ada 9 tenaga SAR. ya, Nah, 9 tenaga SAR ini ya mulai dari awak sarana air itu ABK, kemudian awak sarana udara, sarana darat, perawat, dokter, kemudian ada operator, teknisi serta instruktur. 9 tenaga ini yang nantinya akan dibina oleh pelaksanaan oleh UPT, ya, kemudian pengawasannya dari Binga. Nah, terkait pembagian materi apa yang akan diujikan dari UPT akan membina tentunya berbeda. ya, Untuk ABK tentunya karena berkaitan dengan pergerakan apa? olah gerak kapal. Sarana kapal. Ah, ya, Tentunya dari Binga sudah memberikan pembinaan seperti kemarin kita tingkatkan ke BP2IP. ya, Seperti itu. Dengan mereka dapat ilmu dari BP2IP, kemudian di UPT-nya akan di-refresh. ya, Nah, kemudian cara nge-refresh-nya ya mungkin dari teman yang sudah dapat, kemudian menyampaikan ke yang lain. nya ke teman-teman yang lain. Oke. Nah, kemudian untuk yang paling utama nih Pak, ujung tombak untuk operasi kita yaitu Pranata atau rescuer. Ya, Ini yang lebih intens kita laksanakan yaitu dengan kita sudah memiliki 7 skema kompetensi ya, mulai dari hard, MF, CSR, VAR, kemudian ada underwater, water, kemudian ada lagi jungle. Ya. Nah, 7 itu yang utama yang mungkin di seluruh UPT itu musibah atau kejadian itu sering terjadi. Ya, Tentunya dari materi-materi kita mengacu ke kurikulum
kita lakukan uji untuk materinya. Ya. Nah, maksud saya sinkron tadi, dari UPT ini juga apa yang dibina oleh Bapak Kasumda ini tidak keluar dari kurikulum tersebut. Ya. Dari Benga sendiri saat memberikan uji tentunya ya sesuai jenis tenaganya dan sesuai jenis materi yang akan diujikan. Iya. Itu sinkron. Nah, jadi tidak umpamanya perawat kita kasih renang. Oh. Tidak seperti itu. Jadi kemarin Saya potong dulu nih. Perawat tidak dikasih renang. Sebenarnya kan secara pencarian dan pertolongan perawat itu bisa terlibat loh di dalam pelaksanaan itu. Tetapi kan secara porsinya harusnya mereka dibedakan kan gitu. Ya. Dengan seorang rescuer atau seorang peranata pencarian dan pertolongan kan gitu ya. Betul. Jadi saat uji itu apa renang yang kita ikutkan itu adalah ABK rescuer, Ya. kemudian P3K ABK, Ya. 3K rescuer. Iya. Kenapa yang kita ikutkan itu? Karena perawat dan tenaga lainnya yang saya sebut di luar saya sebutkan tadi itu hanya mendukung. Nah, cuma di pembinaan ini kita tetap berikan saat di UPT itu. Mungkin renang semuanya ikut, tapi saat pas uji perawat ini kita hanya sementara ini baru kita ikutkan di kita melihat kebugaran saja, kesehatannya saja. Gitu. Nah, tetapi di dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan baik nantinya setelah mereka mendapatkan kompeten ya mereka bahwa mampu dia melaksanakan kegiatan tersebut, layak dia mereka melaksanakan bertujuan untuk membantu masyarakat. Sedangkan masyarakat tidak tahu begitu kita berjalan kemana saja orang udah ngeliat Basarnas, dia mau rescuer kah mau ini kah, dia tidak ada ibaratnya dibilang ini mah saya bukan jabatan saya sebagai seorang staf umum nih. Nah, padahal di situ kan harusnya setiap orang yang sudah berada di Basarnas mereka wajib bisa berenang, wajib bisa melaksanakan kegiatan tersebut, tetapi porsinya yang dibedakan. Karena begitu adanya di lapangan tidak ada lagi mengenal saya dari administrasi Pak, saya dari perawat Pak. Nah kan seperti itu. Nah mungkin ini untuk kedepannya mungkin ini bisa menjadi tolak ukur dalam artian perlu dilaksanakan ini kan gitu. Makanya kita seperti apa yang disampaikan tadi ada 7 item. Nah 7 item itu kita lihat memang bagus nih 7 materi ini karena kita ngelihat banyak yang terjadi dari air, baik dari penyelaman underwaternya, baik dari gunung terjadi jungle rescue orang-orang hilang di gunung, baik dari ketinggian orang naik tower tiba-tiba nyangkut di kejadian di daerah lain kan nyangkut di atas harus kita tolong. Nah itu betul yang disampaikan, tetapi bagaimana pola pembinaan sudah disampaikan. Tinggal bagaimana nih dari observer yang melihat nih, sudah dilaksanakan baik enggak nanti hasilnya. Kalau sudah baik berarti kan apa yang harus perlu ditingkatkan. Kan setelah sudah diketahui berarti dari PKPP bisa melakukan penilaian nih. Layak enggak untuk kedepannya untuk diadakannya uji kompetensi, apakah nanti kita perlu adakan lebih mendalam lagi berupa pertarungan antar mereka kan gitu. Mungkin dari PKPP bagaimana masukan? Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kansar. Siap. Selaku host serta Pak Kasih Superdaya dan asesor. Ya untuk pelaksanaan pembinaan memang maksud dan tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pembinaan yang sudah dilakukan oleh kantor, khususnya kantor pencarian pertolongan Motere terhadap personil baik itu ABK, rescuer, ada 9 tenaga yang disebutkan. Nah itu sejauh mana mengukur. Nah nanti dari situ kita bisa tahu ini yang kurangnya di sini, nanti kita akan dievaluasi. Terutama untuk memelihara dari fisik dan skill. Ya, betul. Karena pembinaan ini yang kita laksanakan dari uji teorik adalah dari skill dan kompetensi pemeliharaan dari fisik. Karena ada istilah yang bahasa kerennya lah, insana inforosano. Ya. Karena di dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang sehat, kan gitu. Jadi karena sesuai dengan visi kita akan menyelenggarakan kegiatan operasi saat pencarian pertolongan. Jadi dari kemampuan itulah nanti untuk rekan-rekan kita, khususnya para rescuer, dari 9 tenaga baik ABK, instruktur,
pengawasan udara, medis, termasuk dari pengawasan darat. Nah itu kita bisa tahu sejauh mana pembinaan ini yang kita lakukan. Iya. Kalau misalnya pembinaan sudah berjalan, otomatis untuk melaksanakan kegiatan operasi pun bisa menunjang. Betul. Karena kalau misalnya kita fisik dan skill kurang, di mana kita mau menolong, Bagaimana bisa ini kan gitu ya. menolong masyarakat, tapi kan minimal diri kita sendiri fisiknya harus. Nah, Makanya itu- kan ada slogan adalah utamakan keselamatan diri sendiri Ya. sebelum menyelamatkan orang lain kan gitu ya. Ya, betul. Jadi kan dalam satu tim itu kita melaksanakan kegiatan untuk terutama apa namanya Respon time level step bersama dengan safety first-nya kita, ya. sebelum kita menyelamatkan. Tapi tidak ditunjang juga oleh baik itu dengan peralatan maupun kemampuan dari masyarakat. Iya. Nah ini adalah barometer kita melaksanakan di 43 kantor. Ya. 43 kantor. Salah satunya adalah di kantor pencarian pertolongan Momere. Nah itu kita laksanakan. Jadi nanti untuk pelaksanaan selanjutnya dari 9 dan dari 7 penilaian yang kita laksanakan itu adalah nanti untuk mengukur rekan-rekan kita khususnya rektor kan pada saat dia mau naik jeep jangan ada uji kompetensi. Oh, uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itulah selama pembinaan ini bisa tercapai. Terutama kan dari kenyamanan itu misalnya saya ambil contoh kalau seorang udah merasa nyaman, mereka udah males. Betul, Males saya setuju. untuk, membina dirinya sendiri. Nah itulah dia apalagi dengan indeks massa tubuh, dia harus menurunkan stabilitas supaya proporsional. Nah, berarti ini kan dari awal ini kan adalah sebelum kita melaksanakan pembinaan ini kan pola yang harus kita lakukan adalah BMT-nya seperti apa nih? Ya, Masa tubuhnya seperti apa nih? Apakah sudah sesuai dengan tinggi badan dengan berat badan kah? Karena kan mempengaruhi olah geraknya mereka, melaksanakan aktivitasnya yang dilaksanakan. Kan itu yang menjadi evaluasi dari KPP. Akan jadi itu. salah satunya ya dari masing-masing personel. Ya. Kita bergerak masing-masing personel. Untuk Berarti kan kesadaran personil harusnya Ya, yang menjadi penekanan. ditunjang oleh dari pembinaan internal. Siap. Di samping ditunjang oleh peralatan yang ada. Ya. Masa dua atau operasi. Oke, sebelum kita lanjutkan ngopi dulu, saya akan ada pertanyaan lagi. Tadi ada muncul, saya lihat ada pertanyaannya peralatan. Nah, sedangkan kita melihat dari kantor pencarian pertolongan Momere melaksanakan kegiatan uji kompetensi ini ada beberapa lokasi. Yang pertama adanya di kantor pencarian pertolongan Momere. Yang kedua ada yang di pos, 2 unit pos. Yang kedua lagi adalah 2 lagi unit siaga. Nah, dari kita melihat di kantor sendiri itu masih minimnya peralatan, minimnya sarana seperti kolam renang. Ya. Peralatan masih banyak peralatan yang dibutuhkan, yang terutama di kantor sendiri. Belum yang di pos-pos masih banyak. Mungkin ada saran dari menjadi catatan nih buat PKPP ini berarti ini dalam uji periodik yang akan dilaksanakan di tahun depan perlu dong penambahan peralatan dong kan gitu. Bagaimana dari ini bisa mengevaluasinya? Terima kasih. Jadi kalau untuk pelaksanaan kegiatan, kita jangan berpatokan pada minimal sarana. Siap. Kita skill kita bangun. Jangan kita menyerah misalnya kita merasa kok ini nggak ada peralatan. Itu. Kita memanfaatkan dan memanfaatkan peralatan yang ada. Betul. Kalau masalah teknik kurang, ini kan untuk evaluasi kita ke depannya. Ya. Mungkin saran nanti untuk kita sampaikan ke pimpinan Ya. bahwa kita melakukan uji periodik ada kekurangan di mana letaknya. Betul. Salah satunya mungkin peralatan yang tersedia, terutama di pos maupun yang ada di Unit siaga. dan di kantor. Kan kita udah punya pedoman yang mengatur standar minimum. Standar minimum untuk peralatan. yang diberikan. Nah, mungkin kedepannya nanti pimpinan akan mengevaluasi ya kita berpatokan untuk menyediakan peralatan yang itu sesuaikan dengan standar minimum yang ada bisa tercapai karena itu salah satu menunjang tapi kita tidak mengurangi. Tidak mengurangi dengan peralatan yang ada untuk masa operasi tetap kita laksanakan dan memaksimalkan peralatan yang sudah ada. Oke. Jadi itu untuk pelaksanaan. Jadi salah satu kita udah bergeser Iya. sarana prasarana peralatan ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dari Direktorat Bina sendiri itu khususnya untuk Membina saja. personil. Nah, tetapi kalau hanya membina saja tanpa peralatan ada bagaimana? Secara otomatis kan, lah, saya datang ke sini mau membina, mau menilai alat nggak ada bagaimana? Makanya di sinilah terjadinya sinkronisasi antara Direktorat A dengan Direktorat B. Oh, saya mau mengadakan pembinaan di ini bagaimana nih?
oh ternyata di kantor itu masih minim peralatan. Apakah dari pusat ada peralatan yang bisa untuk kantor itu nggak untuk mendukung kan gitu. Salah satunya mungkin menjadi evaluasi begitu kedepannya dilaksanakan uji periodik bisa berkoordinasi antara Direktorat Bina Tenaga menyampaikan berkoordinasi awal dengan kantor pencarian pertolongan apa yang dibutuhkan di situ untuk pembinaan di tahun berikutnya untuk menjadi tolak ukur hasil yang akan kita dapatkan yang bertujuan untuk menguatkan para rescue, menguatkan para tim pencari dan penolong, tidak hanya berfokus pada saat ini yang ada gitu loh. Nah itu yang terjadi mungkin. Ya, nggak apa-apa. Nah, Penambahan dari PKPT. Ah. Selamat. Dari uji periodik ini sudah kita laksanakan mungkin sudah 2 tahun ya. ya 2 tahun. Ya. Nah, kendala-kendala itu banyak. Ah, Salah satunya tadi sarana prasarana Ya. yang minim. betul. Kemudian biasanya untuk pembinaannya itu khususnya untuk di kebugaran Ya. ini masih minimnya SDM yang memiliki knowledge di bidang kebugaran. Maksudnya nulis di bidang kebugaran ini apa? Nah, ini perlu saya sasar dulu nih. Kami dari supervisor Ah. itu saya sarankan perlunya ada rekrutmen atau mungkin pelatihan terkait kebugaran jasmani. Nah, contohnya kalau rekrutmen berarti kan kita mengadakan pengadaan baru SDM di seluruh UPT mungkin ada satu mungkin. Nah, saya potong nih. Kenapa nggak dari kitanya sendiri yang melaksanakan pembinaan di bidang itu? Karena kita melihat jebolan-jebolan SPD banyak nih kita ngelihat. Contoh, ada kantor, saya tidak mau menyebutkan kantornya. Ada memiliki kemampuan seorang guru olahraga di situ. Dia saat ini sebagai rescuer. Nah, harusnya ini yang kita yang melaksanakan. Karena prinsipnya adalah kalau kita melaksanakan perekrutan baru, lebih baik orang yang sudah ada, yang ini yang mereka sudah memiliki posisi sudah levelnya sudah top nih katakanlah. Ini yang kita didik untuk memberikan suatu ilmu terkait dengan kebugaran itu. Jadi tadi ada 2 alternatif. Kan ini Saya baru menyebutkan satu. ya. Rekrutmen. Nah, ini. Kemudian yang kedua tadi saya menyebutkan pelatihan kebugaran. Nah, maksudnya pelatihan kebugaran ini kita internal. Ya. Jadi teman-teman mungkin di seluruh Indonesia mungkin dalam hal ini yang memiliki sarjana atau kualifikasi di bidang Ilmu pendidikan. baik mau keolahragaan, ilmu kesehatan atau keolahragaan ya kebugaran. Nah ini yang kita akan latih, kita panggil latihan dengan mengundang expert untuk memberikan menu pembinaan tentang kebugaran. Dan setelah mendapatkan pelatihan itu, teman-teman tadi yang sudah mendapatkan nanti di UPT-nya masing-masing itu akan menjadi leader atau koordinator untuk melakukan pembinaan membantu Kasenda. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ada 2. Kalau memang butuh rekrutmen, ya kita pengadaan baru. Mungkin bisa kita alokasikan itu. Atau apa yang disampaikan betul. Kalau lebih baik dia adalah memiliki tusinya dia tersendiri. Kalau dia sebatas hanya seorang rescuer yang kita perbantukan di situ, dia akan kembali seperti rescuer. Kalau namanya dia sudah peta jabatannya dia di situ sebagai seorang lead instructor di bidang kebugaran, lebih baik seperti itu. Jadi mereka akan berfokus pada apa yang mereka lakukan. Tusinya dia. Karena selama ini kan di kantor itu sendiri kita melihat jabatan itu banyak merangkap nih. Dari rescuer jadi keuangan, dari rescuer menjadi ini. Nah, itu kan terjadi. Tapi tidak memungkiri hal tersebut, tetapi mereka masih melaksanakan kegiatan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang rescuer. Nah, dari Direktorat Bina Tenaga nih, karena dia membina nih tenaga-tenaga nih, tenaga ABK, rescuer, salah satunya kan tenaga lain pun pasti dibina oleh Direktorat Bina Tenaga. Karena namanya Bina Tenaga. Tenaganya nih bagaimana nih untuk tempur nantinya kan gitu. Nah, dari kegiatan ini dari observer sendiri saat ini apakah masih ada kekurangankah untuk di kegiatan ini seperti apa ataukah perlu nantinya ke depannya menjadi evaluasi? Ya, mungkin tambahan, silakan. Satu lagi ya terkait sarana yang tadi disampaikan Pak Slamet, itu kita memanfaatkan, mengoptimalkan, memaksimalkan yang ada. Selain itu, satu hal penting kita ini bisa berkolaboratif, bekerja sama. Contohnya kolam nggak punya nih, Ya. kita bisa dengan Pemda setempat atau
yang memiliki kolam di situ kita bekerja sama. Nah, itu bisa. Kemudian yang kedua, selain berkolaboratif, kita melakukan improvisasi terkait contoh kayak yang pelaksanaan saat ini, di pos itu kan nggak ada. Ya. Nah, kita gunakan, manfaatin yang ada, contoh seperti Pohon besar. pohon besar Ah. yang pull up, Ya. itu bisa. Sambil mungkin menunggu berjalannya pengembangan pengadaan sarana prasarana Betul. peralatan. Tapi kita nggak putus asa. Hmm. Tetap bagaimana kompetensi tetap terjaga. Betul. Karena tujuan dari uji periodik ini adalah memastikan bahwa Terpeliharanya. tenaga itu Tenaga itu. terpeliharanya kompetensinya. Oke. Kemudian saat ini dari Binga sendiri tetap berinovasi untuk Hmm. bagaimana sih solusi jalan keluarnya untuk kita tetap melakukan pembinaan terus berkembang. Nah, seperti yang tadi kita sudah melakukan workshop, Ya. hingga itu melakukan semacam webinar, Hmm. kemudian kita menyusun suatu pedoman, Aturan, kita regulasi. Ya. sosialisasikan. Nah, itu salah satunya karena fungsi dari pembinaan sendiri di Binga itu ada 3, Hmm. yaitu pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pengawasan. Nah, dari sisi pengaturan, Binga selaku regulator itu adalah membuat atau menyusun NSPK Ya. terkait pembinaan khususnya. Nah, kemudian dari sisi pengendalian itu dapat dilakukan melakukan pemeliharaan. Ya. Nah, pemeliharaan itu bisa pemeliharaan kompetensi, pemeliharaan kebugaran, dan pemeliharaan kesehatan. Nah, 3 ini. Hmm. Nah, saat ini dari Binga sendiri sudah menyusun, Hmm. masih proses tinggal penetapan. Itu yang pertama adalah kita menyusun namanya pedoman pemeliharaan kesehatan, Ya. yang nantinya selain teknisnya, Ya. kesehatan mungkin akan dilakukan secara berkala, Pak. Setiap 6 bulan kita akan MCU. MCU. Oh. Jadi khusus semua, tapi semua pegawai. Ya. Nanti bagi kelas tapi, Pak. Ya. Nah, contoh kayak kelas rescuer ini kan resikonya tinggi. Betul. Nah, itu pengecekan full. Ya. Nah, kemudian kalau kayak yang administrasi, Ya. yang ini ya mungkin kayak yang kemarin dilaksanakan di pusat, Ya. itu pengecekan Suhu tubuh. darah, Oh, oke. seperti itu, kolesterol, itu kan masih Standar ya? Ya, kalau Ah. yang rescuer ini kan memang dia kerjanya risikonya tinggi dan kontak langsung di lapangan. Itu yang lebih ya, saat ini. Kemudian untuk uji periodik sendiri kita sudah susun pedomannya, tinggal penetapan juga, penyelarasan dengan para PIMTI, tapi belum dilaksanakan, ini menunggu jadwal. Nah, yang di dalamnya itu salah satunya ada nanti jika kan ada pertanyaan seperti apabila tenaga SAR yang ele-elean, malas ikut pembinaan, Ya. ini yang sering terjadi. Ya. Itu akan ada namanya punishment atau sanksi. Ya. Nah, sekarang saya tanya tadi punishment atau sanksi. Punishmentnya dari mana? Sanksinya dari mana? Kalau sanksinya kita lihat itu dari mungkin dari UPT sendiri. Oh, gitu. Untuk laporannya. Ya. Tapi kan UPT itu bisa memberikan karena yang langsung melihat. Betul. Nah, kemudian diperkuat dengan aturan yang dibuat Binga bahwa UPT ini nggak salah loh kalau yang si orang ini. Betul. Karena ya gimana? Karena berpengaruh kepada Kinerja. kinerja. Gitu. Contoh memang dari Kasumka sudah menyusun jadwalnya terstruktur, ternyata memang dari dirinya Tidak mau untuk mengembangkan diri gitu. kan nggak salah. Ya. Tapi itu sudah ada penempatannya sendiri untuk ini mau diapakan. Oke. Ya, salah satunya saya kasih bocoran ini, Pak. Ini salah satunya adalah Bukan bocorannya di sini, nanti bocorannya seluruh Indonesia karena Ya, kita publish oke. nih ke Indonesia. Makanya kan kita bilang hal-hal inilah untuk kita sampaikan gitu. salah satunya adalah Ah, akan mungkin saat dia mau UPAM itu ah, tidak bisa. ya. Itu salah. Itu sudah pasti. Kemudian SKP Ah, silakan selaku pemberi nilai adalah atasan langsung hmm, di UPT itu bisa mengambil penilaian SKP dari situ. oke. Nah, kalau umpamanya ada dari banding kan ada tuh dari Ya. peserta banding kan ada tuh di Ada. bawah. Tapi dari UPT sendiri sudah kuat dasarnya dan bukti-buktinya ada, Ya. didukung oleh regulasi yang dibuat Binga. Nah, ini akan memperkuat seperti itu. Oke, terima kasih. Itu, Pak. Kesimpulan dalam kegiatan ini mungkin dari saran atau masukan dari PKPP buat kantor penjagaan pertolongan Maumere maupun kantor lain. Pembina ya. Ya. Pembina dari pusat dan
tetap harus dilaksanakan terus untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan supaya tetap terus berbiara. Kalau masalah ada kendala yang tadi disampaikan oleh asesor Pak Joko, memang ada punishment untuk anggota itu, nah itu untuk menunjukkan semangat, semangat ya. Jadi motivasi. Jangan sampai nanti tidak diberikan, malah nanti jadi bumerang untuk yang lainnya. Nah, jadi dasar itulah nanti dari atasan langsung bisa memberikan misalnya dengan SKP-nya, dengan pemerintahan atau dan lain-lain. Ya. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau misalnya untuk pembinaan ini akan selalu terus kita laksanakan sesuai dengan yang diberikan dan diarahkan oleh pimpinan pusat. Intinya untuk setiap pelaksanaan kegiatan operasi tetap berjalan dan tetap kebugaran atau kesehatan dari masing-masing personel khususnya itu bisa tetap terjaga dan dia respect untuk melaksanakan kegiatan. Jadi tidak kita yang tadi sampaikan, kita bila tujuh yang sehat tetap jiwa yang sehat. Itulah tujuan dari kami. Sebenarnya itulah pembinaan yang selalu dilakukan, pengawasan oleh Bina Tenaga. Tapi pembinaan dasarnya dari masing-masing UPT itu sendiri. Begitu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih. Baik, dapat kami sampaikan kesimpulan dalam pelaksanaan kegiatan di pagi hari ini berupa uji periodik yang dilaksanakan di Kantor Pencalonan Pertolongan Maumere di semester kedua. Dari asesor, dari PKPP menyampaikan bahwa ini perlu dilaksanakan secara berkala dengan mengetahui hasil-hasil apa yang sudah dilaksanakan oleh kantor itu sendiri. Dalam pelaksanaan ini hal positif yang perlu kita dapatkan adalah bagaimana pola pembinaan itu teratur dan terarah menuju Basarnas lebih maju, yang bertujuan adalah untuk menjaga kesehatan para rescuer, kesehatan para pegawai di lingkungan Basarnas, dan juga memiliki kemampuan dan knowledge yang baik. Itu yang menjadi kesimpulan pada kegiatan pagi hari ini. Berikutnya di sesi berikutnya akan kami sampaikan kegiatan berikutnya adalah Samapta yang akan dilaksanakan. Bagaimana pola pembinaan pada saat Samapta? Apakah sudah sesuai? Apakah perlu ditingkatkan lagi kesemaptaan? Karena dalam pelaksanaan operasi SAR, ujung tombak dalam pelaksanaan adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita. Itu yang kunci yang pertama. Bagaimana kita bisa menjaga ilmu yang telah diberikan oleh direktorat-direktorat seperti Direktorat Bina Tenaga yang memberikan ilmu, membuat suatu aturan, membuat suatu regulasi, bagaimana mengajarkan bagaimana materi-materi apa saja yang diberikan. Dari 7 materi yang diujikan, termasuk dari 9 kategori yang ada dalam pelaksanaan uji periodik yang diharapkan. Saya rasa demikian pada pagi hari ini secangkir kopi dari Kantor Pencalonan dan Pertolongan Maumere dalam kegiatan uji periodik semester kedua. Terima kasih, kurang lebihnya selamat pagi.